98,0 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga. Apa kabar, sahabat Sonora? Senang kali ya di kesempatan kali ini saya Andri Komarudin bisa kembali hadir menemani Anda di program Community Corner, sebuah program acara yang menghadirkan para narasumber dari berbagai komunitas ya yang dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Dan silakan sahabat Sonora ya, untuk Anda yang ingin melihat ataupun menikmati program ini bisa dengan berbagai preferensi. Anda yang suka hanya mendengarkan suara saja dapat memonitor melalui gelombang radio FM 98 Surabaya atau streaming audio sonora.co.id. Jangan lupa kalau melalui alamat website sonora.co.id, di sana ada 10 kota di seluruh Indonesia yang masuk dalam jaringan radio network, Radio Sonora Network, di bawah grup Kompas Gramedia. Anda tinggal pilih saja kota Surabaya untuk menikmati siaran ini. Sementara itu, Anda yang suka menikmati secara visual, sekarang juga Anda bisa langsung mengakses live YouTube-nya Sonora Surabaya ataupun download aplikasi visual kami, X-Space Radio. Saya Andri Komarudin akan menemani Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Nah, sahabat Sonora, berbicara tentang lembaga pers, ini berperan sebagai mitra sebuah organisasi, perusahaan atau lembaga untuk membangun citra positif, menyebarkan informasi melalui siaran pers dan konferensi pers, serta mengelola reputasi melalui hubungan media yang profesional. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa pesan organisasi perusahaan atau lembaga ini bisa sampai ke publik, membina kepercayaan dan menciptakan citra baik di mata masyarakat, serta berperan dalam manajemen krisis dan publikasi produk atau kegiatan perusahaan. Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi ini adalah Lembaga Pres Taruna Sandi Sasana Widya Bumi dari Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta atau STPN. Seperti apa cerita di balik dapur redaksi dari LPT Sandi STPN Yogyakarta dalam membangun image positif organisasi atau lembaga melalui publikasi yang mereka buat. Kita akan mengajak Anda selama 1 jam ke depan untuk mengenal lebih dekat apa itu Lembaga Pres Taruna Sandi Sasana Widya Bumi STPN Yogyakarta. Dan sahabat Sonora, acara Community Corner episode kali ini merupakan hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan TV Tata High Performance Coaching. Telah bersama kita pagi hari ini 3 narasumber yang terhubung secara online, menghubungkan kota Surabaya, Bali, dan juga Yogyakarta. Yang pertama dari Pulau Dewata Bali ada narasumber tetap kita, Ibu Dr. Titis Tata MMCT NNLP LSP, High Performance Coach. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Titis. Oke. Karena tadi udah disepil sama Bu Titis, ada 2 narasumber juga. Ini dari Yogyakarta ya, ada rekan-rekan dari LPT Sandi STPN Yogyakarta. Yang pertama ada Mbak Dia Ekta Barokah, beliau adalah pimpinan umum dari LPT Sandi STPN Yogyakarta. Yang kedua ada Aldi Setiawan, anggota divisi reportase LPT Sandi STPN Yogyakarta. Nah, saya ingatkan sahabat Sonora, untuk Anda yang pagi hari ini ingin berinteraksi, ngobrol ya bersama kami, bisa langsung nanti merapat ya sahabat Sonora di 0811 304 9800 atau juga bisa bergabung melalui live chat ya, live chat di live YouTube Sonora Surabaya atau aplikasi X-Space Radio. Oke, baik. Di awal seperti biasa saya ke Bu Titis terlebih dahulu ya.
karena untuk kesempatan kali ini Bu Titis, terima kasih sebelumnya Bu Titis, saya apresiasi Bu ya, karena sebenarnya hari itu ada acara, tapi di sela-sela acara beliau menyempatkan untuk online, on air bersama kita pagi hari ini. Awal dulu Bu Titis, bisa cerita mengapa episode kali ini Community Corner spesial mengundang rekan-rekan dari LPT Sandi SPTN Yogyakarta sebagai bintang tamu Bu Titis. Baik, terima kasih Mas Andre. Nanti kita selama 1 jam ke depan akan mengkulik ya Mbak Ekta dan juga Mas Aldi. Seperti apa sih inspirasi kegiatan yang mereka lakukan, khususnya pers gitu ya, di bidang komunitas mereka. Nah, kenapa mereka hari ini, sahabat Sonora, kita hadirkan? Saya seperti flashback ya ke 20 tahun lalu ketika menjadi pers gitu. Jadi saya melihat Mbak Ekta ini sama Mas Aldi seperti saya ya, dulu pas awal sangat passionate gitu ya, sangat detail gitu ya terhadap sekitar kita informasi. Nggak banyak yang seperti itu. Nah, sahabat Sonora, kenapa sih kita perlu mendengarkan komunitas ini dan belajar dari mereka? Tahu nggak sahabat Sonora, sampai detik ini jiwa pers saya sekalipun dan juga mungkin Mas Andre sebagai pers gitu ya, juga di bidang media yang berbeda, cuman mungkin Mas Andre adalah radio gitu ya, kemudian saya dulu TV juga radio gitu, tapi tetap kebawa sampai sekarang. Ketika saya bertemu orang, saya itu selalu kepo dalam tanda kutip, menanyakan mengapa dia begini, apa yang dia lakukan, alasannya apa gitu ya, hal-hal yang tidak mungkin ditanyakan oleh orang awam. Nah, critical thinking yang saya miliki itu adalah hal yang saya pelajari ketika saya dulu sebagai produser atau pers gitu. Nah, bahkan ada beberapa narasumber atau rekan-rekan atau orang yang saya temui itu selalu memberikan feedback ke saya ya. Kalau ketemu Bu Titis tuh selalu tanya-tanya aja gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin nggak mereka dapatkan gitu. Kenapa sih nanya, kenapa sih pengen tahu aja. Nah, sahabat Sonora, kita kalau pengen belajar banyak harus tanya. Dan dengan memprofil orang yang kita temui, kita bisa lebih tahu bagaimana memperlakukan mereka. Ya, dengan tahu apa kesibukannya, latar belakangnya, kita bisa ngomongnya nyambung gitu loh. Dan sensitivitas untuk tahu lebih banyak tentang orang itu ternyata bermanfaat untuk membuat orang tuh nyaman dengan kita. Nah, itu adalah alasan kita belajar bagaimana sih caranya menjadi pers seperti teman-teman yang hari ini akan sharing. Saya akan spill sedikit data untuk mengembangkan dunia pers di saat ini, tentunya berbeda dengan saya zaman dulu ataupun berbeda dengan Mas Andre pada saat awal karir. Nah, saat ini 77% mayoritas yang dilakukan pers adalah di dunia cyber atau online. Jadi kalau sahabat Sonora baru mulai pengen belajar nih, coba belajar bikin blog atau bikin konten gitu ya, berita-berita yang menggunakan digital. Karena sekarang 70% orang mau denger, orang mau lihat kalau portalnya digital. Jadi mungkin nanti mau dikulik-kulik gimana sih tetap menarik membuat berita tidak kalah dengan orang awam yang sama-sama ngonten. Nah, kalau pers ngonten kayak apa nih gitu. Kalau pers nulis itu kayak apa nih biar nggak kalah sama orang awam gitu ya. Jadi diarahkan ke situ. Nah, hal berikutnya sahabat Sonora, apa sih sumber daya kita sebagai manusia yang akan berubah ketika kita punya skill pers? Yang pertama, kita jadi media informasi ya. Banyak sekali orang-orang tanya ke saya tentang hal A dan sampai hal Z, seolah-olah saya tahu banyak gitu. Karena sebenarnya saya banyak membaca, banyak mendengar media, banyak tanya ke orang gitu ya. Kemudian kedua yang kita dapatkan skillnya adalah kita punya lebih sensitif mengawasi lembaga-lembaga di sekitar kita, dan yang paling penting kredibilitas. Orang yang berasal dari pers biasanya punya kredibilitas yang sedikit lebih tinggi gitu ya, karena dia terbiasa memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, mungkin seperti itu sahabat-sahabat Sonora, kita lihat nanti inspirasinya seperti apa. Baik, sebelum saya ke inspirasi, ngobrol dengan rekan-rekan dari LPT Sandi STPN Yogyakarta ya.
mungkin Bu Titis ini bisa diinformasikan. Mungkin banyak orang yang juga perlu informasi detail terkait dengan lembaga yang Ibu punya, ya. Monggo, silakan Bu Titis. Oke, terima kasih Mas Andre. Tadi spill sedikit ya sahabat Sonora tentang critical thinking. Jadi pola pikir, mindset yang selalu pengen bertumbuh, belajar banyak, itu ada yang secara natural tiba-tiba ada dalam diri kita. Ada yang memang cerdas dari kecil gitu. Tapi ada yang perlu dibuat, dipelajari. Nah, lembaga kami, Titis Tata High Performance Coaching, itu adalah lembaga pelatihan yang melatih kita untuk bisa memiliki critical thinking. Jadi bisa secerdas Mbak Okta dan juga Mas Aldi. Nah, kalau sahabat Sonora pengen konsultasi ke kami, bagaimana sih saya bisa mengoptimalkan sisi critical thinking, bisa menghubungi 081 770 9-nya 5 kali 1. Atau bisa follow aja sosmed kami di @titistata_official. Baik. Baik. Bu Titis sudah memberikan insight di awal, ya. Harapannya kita nanti akan dapat banyak pencerahan, ya, dari rekan-rekan LPT Sandi STPN Yogyakarta. Karena memang perbincangan kali ini akan banyak menarik. Baik, terima kasih banyak insight-nya Bu Titis, ya. Baik. Terima kasih Mas Andre, sukses selalu buat semuanya. Terima kasih matur nuwun Bu Titis. Kita kenalan dulu, ada 2 narasumber dari LPT Sandi STPN Yogyakarta. Yang pertama ada Dia Ekta Barokah, ya. Beliau ini sahabat Sonora saat ini merupakan pimpinan umum dari LPT Sandi STPN Yogyakarta. Kemudian ada Mas Aldi Setiawan, anggota divisi reporter LPT Sandi STPN Yogyakarta. Aku pengen tanya dulu ke Mbak Dia nih, Mbak Dia gitu ya. Iya, Mbak Pak. Dia dulu nih kali, menarik ya untuk dikulik. Tak kenal maka tak sayang nih Mbak Dia, banyak orang yang bilang gitu. Kita coba pengen tahu apa sih Lembaga Prestaruna Sandi Sasana Widya Bumi ini Mbak Dia? Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Aman. Siap. Sebelumnya terima kasih Pak Andre atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Pak Andre, Bunda Titis, dan semua teman-teman yang bergabung dalam forum ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada tim Sonora Surabaya dan juga Bunda Titis yang sudah mengundang kami untuk sharing-sharing terkait dengan pengalaman pers, tentunya dengan pengalaman dan juga pengalaman kami selama di STPN. Baik, jadi LPT Sandi ini merupakan salah satu unit kegiatan taruna yang mana bergerak di bidang jurnalistik. LPT Sandi ini memberikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan juga memberikan informasi terkait dengan isu pertanahan yang aktual. Dan juga Sandi ini merupakan singkatan dari Sasana Widya Bumi, yang mana artinya Sasana itu adalah tempat, Widya artinya pembelajaran, dan juga bumi artinya pertanahan dan agraria. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta ini merupakan satu-satunya sekolah perguruan tinggi kedinasan yang bergerak di bidang pertanahan. Begitu Pak Andre. Oke. Dibuatnya LPT atau Lembaga Prestaruna Sandi, ini adalah singkatan dari Sasana Widya Bumi, ini pasti ada tujuan, ada visi dan misinya gitu. Bisa diceritakan kepada kita Mbak Dia Ekta Barokah, apa tujuan dari dibentuknya lembaga ini? Nah, jadi LPT Sandi ini didirikan oleh salah satu alumni kami pada tahun 1995, yaitu Bapak Dr. Agus Mahendra. Mungkin bisa kita lihat di simbolnya Sandi, kata Sandi itu kan ada Sandi, A-nya itu huruf besar. Nah, itu memiliki arti bahwa
Sandi itu merupakan penyatu antara alumni STPN yang bernaung di bawah payung Kapti Agaria dengan Taruna. Hingga sekarang Sandi masih resmi berdiri sebagai media komunikasi antara alumni dan juga taruna-taruni STPN. Dan juga LPT Sandi ini bertujuan untuk mengasah teman-teman taruna yang untuk mengembangkan minat dan bakatnya terutama di bidang jurnalistik. Begitu, Pak. Itu memang beneran ya. Saya pikir saya salah tulis. Huruf A-nya memang mendominasi kapital daripada font yang lain ya. Benar ya? Emang sengaja Iya, gitu Pak. ya? Karena memiliki arti tersendiri. Oh, saya pikir karena ada Iya. Mas Aldi Setiawan nih A-nya diambil jadi hurufnya digedein gitu enggak ya? Iya, Oke. Pak. Baik, menarik ya. Oke, aku pindah ke Mas Aldi nih ya. Mas Aldi, bisa diceritain nggak ke kita, Mas? Apa saja jenis publikasi yang diterbitkan oleh teman-teman di LPT Sandi ini, Mas? Oke, mohon izin ya Pak, Bunda, dan juga kakak pimpinan umum. Jadi di publikasi yang dikeluarkan oleh LPT Sandi itu, yang pertama itu ada live report. Jadi live report ini setiap ada kegiatan di STPN, itu kami live report. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan di STPN kan banyak, entah itu kunjungan menteri, kunjungan dirjen, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu gunanya untuk memberitahu masyarakat bahwa, oh ini ada kegiatan di STPN. Lalu publikasi yang kedua itu, kami ini mempunyai majalah, Mas. Majalah Sandi namanya. Majalah Sandi ini terbit setahun sekali. Biasanya di bulan Agustus atau September. Nah, majalah ini yang seru dari majalah. Dari majalah ini kita membahas isu-isu pertanahan. Kegiatan yang terjadi selama setahun ini apa saja di lingkungan STPN dan Kementerian ATR BPN. Lalu ada juga ruang alumni. Jadi kita mengangkat alumni-alumni yang berprestasi yang juga alumni dari STPN. Gitu kurang lebih, Mas. Oke, baik. Kalau dari awal Mas Aldi ini sudah menjadi di tim reporter ya, atau sebelumnya sempat tergabung di tim apa? Ya, saya kebetulan di tim reportase waktu itu yang wawancara kakak pimpinan umum sendiri. Oke. Dari pengalaman Mas Aldi nih ya, selama membuat materi pemberitaan untuk kebutuhan publikasi dari Sandi. Cerita dong Mas, suka dukanya, ya kalau kita sebagai orang radio lebih banyak mix lah ya antara suka dan duka. Tapi kan setiap lembaga kan challenging ya. Artinya kalau tim reportasenya Radio Sonora itu in case setiap kondisi di lapangan dengan yang ditemui oleh teman-teman dari LPT pasti beda. Kita pingin tahu, kita mau bedah dapur redaksi nih ceritanya. Suka duka Mas selama tergabung di tim reportase. Bisa cerita nggak Mas sama kita Mas Aldi? Oke, boleh. Mungkin kalau di reportase sendiri nggak jauh beda ya Mas, mungkin sama tim reportase yang lain. Pasti kan menyesuaikan keadaan di lapangan gitu. Kadang-kadang ada kendala perihal alat lah, ataupun kendala perihal narasumber gitu yang tadinya sudah oke untuk wawancara, tiba-tiba dibatalkan di last minute begitulah. Oke. Kira-kira. Padahal posisi sudah keluar siap. dari kantor ya. Betul. Oke. Nggak beda jauh ya dengan tim Sonora ya ternyata ya. Baik. Dari sekian banyak kegiatan reportase yang Mas Aldi lakukan, yang paling berkesan itu yang mana? Paling berkesan ya? Kalau paling berkesan sih, waktu kemarin wawancara sama menteri sih, Menteri Agraria itu. Karena itu kan susah sekali ya Mas untuk ditemui gitu kan bapaknya. Tapi alhamdulillah karena LPT Sandi ini jaringan dari alumninya luas, jadi Dapat dari golden ticket ya? Betul, jadi kita dapat golden ticket lah gitu untuk wawancarai beliau. Tapi ya kita harus menyesuaikan dengan jadwalnya bapak gitu kan. Dengan ini ya, dengan ritme dari teman-teman pendamping dari beliau juga ya. Betul. Oke.
Eh, bagaimana? Aku ingin tahu nih ya. Sebuah agenda reportase itu kan nggak tiba-tiba terjadi. Pasti ada rencana praproduksi sampai eksekusi dan pasca produksi. Nah, bisa diceritakan dong, apakah setiap bulan sekali atau seminggu sekali di Sandi ini bikin plan mau ngapain, mau publikasi apa, mau bikin apa gitu, Mas Aldi? Oke, oke Atau nanti bisa dibantu Mbak Ana biar juga. saya dulu yang jawab, nanti mungkin Boleh, ditambahkan yuk. sama pimpinan umum. Jadi kalau di reportase sendiri itu Mas, biasanya memang sudah ada plan untuk biasanya 6 bulan dulu nih kita ada acara apa yang nantinya di STPN yang kita live report begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada acara-acara tambahan di STPN. Karena kan STPN ini seringkali dipakai acaranya untuk Kapti Agraria, kedatangan menteri, kedatangan wakil menteri. Karena selama setahun ini aja mereka tuh lumayan sering, ada kayak 3 kali atau 4 kali ya Mbak Dia ya, datang ke STPN. Jadi ya tetap mengikuti dari rencana timeline tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan untuk reportase. Untuk reportasenya sendiri biasanya itu dari kami ada tim redaksi sendiri Mas. Jadi tim redaksi ini nanti tugasnya untuk mengatur menyediakan informasi-informasi awal tentang kegiatan ini, kegiatan apa saja. Jadi untuk kami bacakan pada saat live report nanti. Riset lah Lalu intinya ya. betul. Jadi setelah nanti ada kami reportase, baru itu file tersebut kami kirimkan ke tim dokumentasi untuk diedit dan segala macam lah. Setelah selesai baru kami kirimkan ke tim publikasi untuk dipublikasikan ke Instagramnya LPT Sandi. Nah, itu dia sahabat Sonora. Tidak segampang Anda posting foto, video di sosial media, Instagram, kemudian Anda klaim, nih aku melakukan jurnalistik. Benar, Anda memang melakukan jurnalistik, tapi itu masih konteksnya citizen jurnalistik ya. Artinya, jadi jurnalistik itu ada 2 sahabat Sonora ya. Ada citizen jurnalistik, ada juga jurnalistik media gitu kan. Kalau citizen jurnalistik ini siapapun bisa berbagi informasi melalui berbagai platform ya, termasuk kita discuss aja ya Mbak Dia dan juga Mas Aldi. Ternyata walaupun kita itu diberikan kebebasan untuk share informasi atau publikasi apapun di sosial media, tetap ada norma-norma dan etika aturannya. Aku ingin tahu nih, berarti teman-teman dari LPT Sandi ini juga mengelola sosmednya juga ya? Iya, Pak. Oke. Sharing dong sebagai edukasi buat kita semua, termasuk juga sahabat Sonora. SOP yang digunakan oleh teman-teman di LPT Sandi dalam memposting sebuah konten di sosial media itu apa yang wajib harus dilakukan? Jadi pada saat kita sebelumnya kita kan terbagi ke dalam beberapa tim, Pak. Ada yang bagian redaksi, reportase, seperti yang sudah diceritakan Mas Aldi tadi. Saya sebelum menjadi pimpinan umum, saya juga tergabung dalam reportase, begitu Pak. Jadi apa sih kriteria ya Pak sebelum kita memposting sebuah sesuatu, apalagi kegiatan-kegiatan di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional itu sendiri. Nah, kita biasanya bagaimana cara yang utama itu adalah memilih sebuah editan, bagaimana editan tersebut agar menarik perhatian dari penonton pengikut dari media sosial kita itu sendiri. Clickbait lah istilahnya ya. Iya, begitu. Mungkin kalau misalnya di STPN itu kan ada beberapa akun media sosial, seperti akun official kampus, akun organisasi yang lain. Nah, Sandi ini berbeda dengan akun-akun media sosial STPN yang lain. Terutama kita melakukan live report itu benar-benar di waktu harus update di kegiatan-kegiatan yang benar-benar kayak pada hari itu terjadi dan hari itu kegiatan itu dilaksanakan dan hari itu juga akan diupload agar beritanya tidak
ketinggalan begitu Pak. Betul, Jadi harus betul. update dan juga desain-desain yang kita post itu benar-benar menarik perhatian untuk dibaca dan dipahami oleh para pengikut kita begitu Pak. Oke, banyak masyarakat awam itu asal posting. Sebenarnya benar nggak sih teman-teman ya, kalau memposting sesuatu di bagian caption itu kita harus mencantumkan sumber dari video ataupun informasi yang dijadikan caption. Mbak Dia atau Mas Aldi? Iya Pak, betul. Salah satu SOP yang kita lakukan sebelum kita mempublikasi sebuah postingan, terutama di akun media sosial LPT Sandi, adalah sumber. Karena keakuratan data, kebenaran informasi itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kredibilitas sebuah lembaga yang kita miliki. Aku kok masih bingung ya, kalau dari penjelasan Mbak Dia dan Aldi, sebenarnya kalian itu kalau dalam dunia kampus ya, bukan unit kegiatan mahasiswa, bukan. Karena fungsi dan job desk kalian lebih ke kehumasan gitu ya. Aku tanya, apakah memang peran kalian di STPN ini sebagai juga melakukan job desk dari lembaga kehumasan atau memang humas ada terpisah sehingga harus berbagi tugas dengan kalian atau bagaimana? Jadi kita di STPN itu humasnya ada Pak. Setiap kegiatan, misalnya kegiatan-kegiatan besar seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Aldi tadi terkait dengan misalnya ada kedatangan menteri, kedatangan tamu-tamu penting di STPN, itu biasanya kita bekerja sama dengan humas terkait dengan kegiatan peliputan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita di bawah humas juga Pak. Oh, jadi kalian ini di bawah kondak atau di bawah petunjuk dari Departemen Humas ya? Ya, ibaratnya bekerja sama dengan humas. Oh, oke, kemitraannya dengan Humas, kampus langsung. Iya, Oke, Pak, betul. Humas ini juga punya fungsi mengkurasi pekerjaan kalian, mensupervisi pekerjaan kalian atau hanya sebagai approval atau peng-ACC saja atau gimana? Setiap kegiatan kita selalu duduk bareng dan memberikan inovasi-inovasi yang kita miliki, misalnya kayak di kegiatan kedatangan menteri ini kita akan membuat konten ini, Sandi persiapkan ini ya, persiapkan untuk skripnya dan segala macam begitu. Jadi humas yang sudah memiliki agenda kegiatan akhirnya memanggil teman-teman dari Sandi, akhirnya berbagi job desk. Oke, Sandi bertanggung jawab untuk peliputan agenda ini, membuat konten untuk kebutuhan sosial media dan juga publikasi pemberitaannya, begitu ya? Iya Pak, betul. Oke. Nah, Mbak Dia kan tadi cerita tuh, aku nggak tiba-tiba di posisi ini loh Mas Andre, aku juga pernah di posisi seperti Mas Aldi, juga dari nol, reportase, wawancara orang gitu kan. Pengalaman yang tidak terlupakan saat melakukan kegiatan reportase dari seorang Dia Ekta Barokah apa? Mungkin saya aslinya dari orang biasa, sebelumnya saya tidak bisa, maksudnya public speaking saya mungkin dulu belum begitu seperti sekarang, dan juga keberanian yang saya miliki untuk berbicara di depan banyak orang itu masih kurang. Dulu saya dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 2, saya bergabung dengan tim reportase, dan alhamdulillah di tingkat 3 dan juga tingkat 4 ini saya diamanahkan menjadi pimpinan umum dari LPT Sandi itu sendiri. Tentu kalau dibilang pengalaman yang paling diingat, pengalaman yang paling berkesan, tentu setiap momen memiliki pengalaman yang tersendiri, apalagi setiap peliputan ataupun kegiatan yang saya miliki semua memberikan saya pembelajaran terbaru. Pengalaman terbaru begitu. Jadi mungkin kalau yang paling diingat itu walaupun itu peliputannya tidak jadi dilaksanakan, ada salah satu agenda wawancara dengan salah satu menteri yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono waktu itu, tapi yang paling berkesan adalah pada saat saya memiliki
kesempatan untuk berjabat tangan langsung dengan beliau, bisa berdiri di dekat beliau, dan mungkin itu kesempatan itu tidak bisa dimiliki oleh teman-teman saya yang lain. Dan banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan bertemu dengan petinggi-petinggi, pejabat-pejabat di Kementerian ATR BPN yang pada akhirnya membuka wawasan saya, memberikan saya motivasi agar lebih banyak belajar lagi, begitu Pak. Oke, baik. Udah kebayang nggak bisa tidur semalaman, oh besok ketemu AHY, wawancara AHY gitu ya. Itu Nggak jadi, senangnya ya nggak Allah Pak, luar apa-apa gitu biasa. ya. Yang penting bisa foto bareng ya Mbak ya. Iya Pak, betul. Oke, baik. Namun karena Eh, agenda beliau yang sangat padat waktu itu tidak sempat untuk diwawancara. Namun saya sudah bisa bertemu beliau, bisa berdiri di dekat beliau, dan juga berjabat tangan sudah sangat alhamdulillah Pak. Baik, menarik sekali. Itu loh suka dukanya menjadi seorang pemburu berita, menjadi Betul. seorang yang tergabung dalam sebuah tim redaksi pemberitaan atau press ya. Udah bikin plan, belum tentu saat eksekusi sesuai dengan rencana. Jadi harus siap dengan kejutan-kejutan di lapangan. Yang Betul kedua sekali. adalah ketatnya deadline juga ya, Mas Aldi dan juga Mbak Dia ya. Mau nggak peduli tuh. Walaupun baru pulang dari liputan dapat berita harus naik jam segini, ya udah harus selesai di jam segitu untuk tayang. Benar nggak tuh Mbak Dia dan Mas Aldi? Betul banget Pak. Apalagi kita juga disibukkan bukan cuma di kegiatan LPT Sandi, kita juga ada kuliah, yang mana kita harus membagi waktu, bagaimana kita membagi waktu antara kuliah dan juga kegiatan-kegiatan kampus yang lainnya. Oke, baik ya. Nah, sahabat Sonora, pasti ada yang ingin tahu ya bagaimana Lembaga Prestaruna Sandi ini bisa mendukung pengembangan pendidikan di STPN Yogyakarta. Kita akan kulik nanti di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Community Corner. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini di Sonora FM 98 Surabaya. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi.
kembali lagi di program acara Community Corner ya, masih bersama rekan-rekan dari Lembaga Prestaruna atau LPT Sandi. Sandi ini adalah singkatan dari Sasana Widya Bumi ya, dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN Yogyakarta. Masih bersama kita dua narasumber yang langsung melakukan siaran dari Yogyakarta melalui aplikasi tim Microsoft. Dia Ekta Baroka selaku pimpinan umum dan Aldi Setiawan selaku anggota divisi reportase. Nah, aku ke Mbak Dia lagi. Bagaimana sih Mbak Dia Lembaga Prestaruna Sandi ini bisa mendukung pengembangan pendidikan di STPN Yogyakarta, Mbak? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa tujuan dari LPT Sandi ini adalah untuk memberikan wadah kepada para taruna-taruni terkait dengan dunia jurnalistik. Sandi ini menjadi wadah informasi dan juga kreativitas para taruna lewat publikasi, lewat tulisan, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPT Sandi. Kita membantu menyebarkan pengetahuan, membangun semangat kepada teman-teman semua, sekaligus memperkenalkan STPN kepada masyarakat luas. Jadi bukan di zaman sekarang kita bukan cuma hanya belajar itu hanya di kelas, tetapi kita bisa belajar dari banyak hal, terutama pada saat kita bergabung dalam suatu forum untuk mengasah kepemimpinan kita, bagaimana kita memanajemen waktu kita, bagaimana kita bekerja sama dalam sebuah tim, itu menurut saya sangat penting sekali. Jadi Sandi ini menjadi wadah bagi teman-teman taruna untuk mengembangkan bakatnya terutama di bidang jurnalistik. Jadi Pak, kami di LPT Sandi ini terbagi ke dalam 6 divisi, yang mana divisi-divisi tersebut memiliki tugas dan tupoksi masing-masing sesuai dengan minat bakat yang teman-teman miliki. Jadi yang pertama itu adalah divisi reportase yang sudah dijelaskan oleh Mas Aldi, dan juga divisi redaksi, divisi media kreatif. Ini divisi yang biasanya postingan-postingan yang bisa kita lihat di sosial media Sandi itu dibuat oleh tim media kreatif. Oke. Nah, ini juga ada divisi PSDM, yaitu pengembangan sumber daya manusia, yaitu divisi yang biasanya membuat sebuah rancangan. Apa sih yang akan kita laksanakan ke depan? Bagaimana sih program-program kerja yang akan kita laksanakan ke depan, apa saja yang kita butuhkan, siapa saja yang bertugas, itu diatur oleh divisi PSDM. Kemudian ada juga divisi publikasi. Nah, divisi publikasi ini adalah salah satu divisi yang tugasnya mempublikasi hasil dari karya-karya dari teman-teman divisi yang lainnya seperti divisi reportase, redaksi, media kreatif, itu akan dipublikasi oleh divisi publikasi ini, seperti membuat caption, memberikan sumber-sumber yang aktual, itu dilaksanakan oleh divisi publikasi. Nah, yang kedua ini adalah yang terakhir ini adalah divisi dokumentasi. Nah, divisi dokumentasi ini salah satu divisi yang tugasnya mengambil dokumen-dokumentasi pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh STPN. Begitu, Pak. Ini waktunya tidak panjang lagi, mungkin singkat saja saya ke Mas Aldi Setiawan. Apa peran dari LPT Sandi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertanahan, Mas Aldi? Oh ya, tentu Mas, karena kita kan lembaga bersetaruna yang di bawah naungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional gitu. Masa kita nggak bahas pertanahan begitu. Jadi dengan adanya LPT Sandi ini, kita fokus utama kita yaitu tentang isu-isu pertanahan. Di mana masyarakat awam itu banyak sekali kasus-kasus pertanahan lah di Indonesia ini masih banyak gitu. Jadi dengan adanya LPT Sandi ini, kita juga mau berbagi gitu pandangan dari sudut pandang internal begitu dari STPN dan dari Kementerian ATR BPN. Itu bagaimana tentang pertanahan di Indonesia. Begitu sih, Mas. Ada pertanyaan dari Ima. Selamat pagi, Ima. Kalau begitu,
aku bingung ya, kalian itu di satu sisi lembaga pers yang harus independen, tapi di satu sisi juga harus pro kampus karena menjadi ruang publikasinya kampus. Bagaimana independensi pers kalian bisa terjaga dan tidak terlalu memihak pencitraan positif dari kampus, tetapi juga harus kritis. Nah, mungkin siapa yang mau jawab ini, Aldi atau Mbak Dia? Mungkin Mas Aldi bisa dijawab. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh pimpinan umum. Sepengalaman saya selama 1 tahun di LPT Sandi ini, pihak kampus itu tidak pernah mengintervensi apapun produk dari LPT Sandi ini, Mas. Jadi kami mengeluarkan berita bahkan dari majalah dan lain-lain, kami sering bahas isu-isu pertanahan, termasuk yang viral lah akhir-akhir ini, yang kasus Mbak Tupon dan lain-lain gitu. Tapi dari pihak kampus itu tidak pernah ada intervensi, itu sih Mas. Jadi selama ini aman-aman saja kami memberitakan tentang isu-isu pertanahan itu. Independensinya tetap terjamin dan terjaga dalam pemberitaan kalian ya? Betul. Oke, baik. Nggak terasa udah di ujung banget. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan, teman-teman dari LPT Sandi, ini juga ada kegiatan seminar online dalam waktu dekat. Mungkin bisa diinformasikan nih Mbak Dia. Nah, jadi untuk teman-teman semua, terutama mungkin bagi taruna-taruna SCPN yang ada di forum ini, sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semua bahwa besok pada tanggal 4 Oktober 2025 itu akan dilaksanakan seminar nasional secara virtual dengan tema penguatan tata kelola agraria dan pengembangan sistem pencegahan serta penyelesaian sengketa agraria yang adil dan berkepastian hukum. Untuk taruna STPN, seminar ini ada potongan 50% dan juga untuk alumni tahun 2025 itu free. Selain itu juga teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dan juga materi yang menarik. Tentunya seminar ini diisi oleh narasumber-narasumber yang luar biasa yang merupakan keluarga dari Kementerian ATR BPN. Jadi bagi teman-teman yang berminat nanti bisa mendaftarkan. Gitu, Pak. Cara pendaftarannya lewat apa tuh? Nanti ada di link, nanti mungkin bisa juga diakses di sosial media akun Kementerian ATR BPN, Pak. Oke, baik. Mbak Dia, Mas Aldi, terakhir nih, masing-masing pertanyaannya sama. Apa pesan kalian bagi anak muda yang punya minat dan bakat dalam dunia pres, tetapi juga masih besar dengan ego gensinya, terutama dalam meng-share beberapa konten di sosial media yang hanya berorientasi pada viralitas, tetapi tidak pada kualitas. Mbak Dia dulu deh. Jadi untuk teman-teman semua yang ada menonton kegiatan ini, pesan saya di zaman saat ini kita benar-benar harus memilah dan memilih apa sih yang harus kita posting, apa sih yang menjadi privasi kita, dan teman-teman yang memiliki bakat di bidang jurnalistik tentu saya sarankan untuk dikembangkan karena dampaknya terhadap diri kita itu sangat berarti. Saya sudah merasakan sendiri bagaimana perbedaan saya pada saat saya di LPT Sandi dan sebelum saya di LPT Sandi itu sangat jauh sekali perbedaannya. Mas Aldi, pesan Anda buat teman-teman yang punya minat dalam dunia pres kemahasiswaan? Oke, mungkin dari saya sama ya, nggak jauh beda sama pimpinan umum. Dimulai aja dulu, karena saya dan Mbak Dia Ekta yang sekarang bisa bicara seperti ini di depan umum itu dulunya tidak seperti ini. Jadi saran saya ya berani mulai aja dulu gitu. Baik. Mbak Dia, Mas Aldi, terima kasih ya untuk perbincangannya. Sukses selalu untuk teman-teman di LPT Sandi ya. Semoga acaranya dalam waktu dekat juga berjalan lancar. Selamat pagi. Mohon izin Bapak. Oh iya. Mungkin nanti untuk link pendaftarannya kita bisa share dan juga diposting di akun media sosialnya Sonora Surabaya. Mohon izin berkenan Pak. Boleh, nanti bisa langsung menghubungi teman-teman tim Sonora yang sudah terkonek ya dengan kontaknya teman-teman dari LPT Sandi. Selamat pagi semuanya. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih, Baik, Pak. sampai di sini sahabat Sonora kebersamaan kita di program acara Community Corner. Saya Andre Komarudin pamit, sampai jumpa.